Oke, selamat pagi Bu Ani dan teman-teman sekalian. Saya Anastasia Yulia Sitinjak akan membahas dua soal mengenai aplikasi integral lipat 3. Sebelumnya, aplikasi atau penerapan integral lipat 3 ini sangatlah banyak. Semisal aplikasi integral lipat 3 yang akan digunakan untuk menghitung luas, volume, massa dan pusat massa, penghitungan probabilitas, analisis medis, pemodelan iklim, bahkan dalam proses sinyal, integral lipat 3 dapat digunakan untuk menganalisis sinyal 3 dimensi, misalnya untuk mengukur nilai rata-rata sinyal dalam volume suatu ruang. Pertama untuk massa dan pusat massa. Massa merupakan ukuran kuantitatif dari inersia sebuah benda, atau lebih tepatnya jumlah materi yang terkandung dalam benda tersebut. Sedangkan pusat massa merupakan titik hipotesis di dalam atau di luar benda pejal, di mana seluruh benda dapat dianggap terkonsentrasi untuk tujuan analisis, dinamika, dan statistika. Dengan kata lain, pusat massa adalah titik di mana keseimbangan massa terjadi dan merupakan titik di mana gaya gravitasi bisa dianggap bekerja secara efektif pada benda tersebut. Selanjutnya untuk nilai rata-rata sinyal. Nilai rata-rata dari sebuah sinyal merupakan ukuran yang memberikan gambaran tentang nilai yang cenderung diperoleh dari sinyal tersebut secara keseluruhan. Dalam konteks pengukuran sinyal, nilai rata-rata adalah nilai yang akan diperoleh jika kita mengambil banyak pengukuran yang cukup banyak sehingga mencakup variasi sinyal secara keseluruhan. Nah, berikut adalah ringkasan rumus untuk massa dan pusat massa. Untuk massa, untuk mencari total massa itu rumusnya adalah integral lipat 3 dari fungsi, yaitu fungsinya adalah kerapatan dari benda tersebut terhadap V. Selanjutnya untuk pusat massa adalah ada titik koordinat, yaitu X, Y, dan Z, di mana X sama dengan X bar, Y sama dengan Y bar, dan Z sama dengan Z bar. Berikut adalah penjelasan dari X bar, Y bar, dan Z bar. Selanjutnya ada rumus untuk mencari rata-rata sinyal. Untuk mencari nilai rata-rata sinyal dapat dicari dengan rumus 1 per V, di mana V ini merupakan volume. 1 per V dikali integral lipat 3 dari fungsi 3 dimensi sinyal tersebut. Kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama, carilah massa dan pusat massa suatu tabung lingkaran tegak gel S dengan asumsi kerapatan sebanding terhadap jarak dari alas. Nah, karena kerapatan dianggap sebanding terhadap jarak dari alas, maka diperoleh fungsi kerapatan X, Y, Z sama dengan KZ, dengan K sebagai konstanta dan memperoleh ilustrasi gambar seperti gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diperoleh batas untuk R dari 0 sampai A, untuk theta dari 0 sampai 2pi, untuk Z dari 0 sampai H. Kenapa untuk R dari 0 sampai H? Karena di sini jarak dari pusat tabung tersebut ke kulit tabungnya itu adalah sejarak A. Maka jarak untuk R-nya dari 0 sampai A. Terus untuk theta, kenapa dari 0 sampai 2pi? Itu karena tabung ini adalah tabung penuh. Berarti eh, sudut satu lingkaran adalah 2pi atau 360 derajat. Sehingga sudut theta di sini batasnya adalah dari 0 sampai 2pi. Lalu untuk Z. Kenapa untuk Z dari 0 sampai H? Karena di sini untuk Z itu adalah ketinggian tabung tersebut. Sedangkan di sini diketahui ketinggian tabungnya itu adalah H. Jadi batas Z-nya diperoleh dari 0 sampai H. Pertama, kita akan mencari untuk total massa. Total massa atau massa dicari dengan rumus integral lipat 3 dari kerapatan tabung tadi. Yaitu di sini kita memasukkan batas-batas yang tadi, yaitu integral dari
0 sampai 2pi, integral 0 sampai A, integral 0 sampai H dari fungsi kerapatannya tadi adalah KZ, maka di sini ada KZ, dan DV diganti menjadi R dz dr d theta. dz dr d theta diatur sedemikian sesuai urutan batas yang sudah dibuat terlebih dahulu. Sehingga diperoleh integral dari 0 sampai 2pi, integral dari 0 sampai A, integral dari 0 sampai H, KZR, DZ, DR, D theta. Pertama kita hanya fokus untuk integral terhadap Z saja, sehingga kita hanya fokus untuk integral dari 0 sampai H, KZR, DZ. Integral dari KZR terhadap Z adalah setengah KZ kuadrat R dengan batas 0 sampai H. Kita masukkan batasnya, berarti Z sama dengan H dikurang Z sama dengan 0. Sehingga diperoleh setengah KH kuadrat R dikurang setengah K0 kuadrat R. Dan hasilnya adalah setengah KH kuadrat R. Sekarang kita akan fokus untuk pengintegralan terhadap R saja, yaitu fokus untuk integral dari 0 sampai A setengah KH kuadrat R dr. Setengah KH kuadrat R dr diintegralkan terhadap R, maka diperoleh setengah kali setengah KH kuadrat R kuadrat dengan batas 0 sampai A. Di sini kita akan mempersingkat fungsi menjadi seperempat KH kuadrat R kuadrat, batasnya sama dari 0 sampai A. Selanjutnya kita akan memasukkan batasnya, yaitu R sama dengan A kurang R sama dengan 0. Sehingga diperoleh seperempat KH kuadrat A kuadrat dikurang seperempat KH kuadrat 0 kuadrat. Dan hasilnya adalah seperempat KH kuadrat A kuadrat. Sekarang sudah tersisa pengintegralan terhadap theta saja. Kita akan mengintegralkan fungsi ini terhadap theta, namun karena fungsi ini tidak memiliki theta di dalamnya, jadi untuk pengintegralnya kita hanya menambahkan theta saja, yaitu seperempat KH kuadrat A kuadrat theta, lalu batasnya dari 0 sampai 2pi. Kita masukkan batasnya, untuk theta sama dengan 2pi dikurang untuk theta sama dengan 0. Jadi diperoleh seperempat KH kuadrat A kuadrat dikali 2pi dikurang seperempat KH kuadrat A kuadrat kali 0. Hasilnya adalah seperempat KH kuadrat A kuadrat 2pi dan disederhanakan menjadi setengah KH kuadrat A kuadrat pi. Nah, untuk mencari pusat massa, berdasarkan ilustrasi yang sudah diberikan keterangan soal tadi, bahwa koordinat untuk X dan Y sama dengan 0 karena berada pada pusat kartesius tersebut. Sehingga kita hanya mencari untuk Z barnya saja. Pertama kita mencari untuk MXY-nya, yaitu integral lipat 3 dari Z kali fungsi kerapatan yang tadi. Kita masukkan batasnya seperti yang tadi, integral dari 0 sampai 2pi, 0 sampai A, 0 sampai H, lalu Z dikali KZ, dV diganti menjadi R dz dr d theta. Sehingga diperoleh integral dari 0 sampai 2pi, 0 sampai A, 0 sampai H, Z kuadrat KR dz dr d theta. Pertama, kita fokus untuk pengintegralan terhadap Z saja, yaitu integral dari 0 sampai H, Z kuadrat KR. Z kuadrat KR apabila diintegralkan, maka hasilnya adalah sepertiga Z pangkat 3 KR dengan batas 0 sampai H. Sehingga kita memasukkan batasnya dan memperoleh sepertiga H pangkat 3 KR dikurang sepertiga 0 pangkat 3 KR. Ini karena batasnya dari 0 sampai H, jadi kita mengganti Z sama dengan H dikurang Z sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilainya sepertiga H pangkat 3 KR. Sekarang kita fokus untuk pengintegralan terhadap R saja, yaitu integral dari 0 sampai A sepertiga H pangkat 3 KR dr. Sepertiga H pangkat 3 KR, jika diintegralkan terhadap R, maka diperoleh setengah kali sepertiga
H pangkat 3 KR kuadrat dengan batas 0 sampai A. Selanjutnya kita akan mempersingkat fungsinya menjadi 1/6 H pangkat 3 KR kuadrat dengan batas yang sama 0 sampai A. Sekarang kita sudah bisa memasukkan batasnya, yaitu ketika R sama dengan A dikurang R sama dengan 0. Sehingga sebentar. Oke, saya lanjutkan kembali. Itu tadi kita memasukkan batasnya sehingga diperoleh 1/6 H pangkat 3 K A kuadrat dikurang 1/6 H pangkat 3 K 0 kuadrat. Dan diperoleh hasilnya adalah 1/6 H pangkat 3 K A kuadrat. Sekarang sudah tersisa hanya pengintegralan terhadap theta saja, yaitu integral dari 0 sampai 2pi 1/6 H pangkat 3 K A kuadrat d theta. Karena fungsi ini juga tidak memiliki theta di dalamnya, maka kita hanya menambahkan theta ke dalam fungsi tersebut untuk pengintegralannya, yaitu 1/6 H pangkat 3 KA kuadrat theta dengan batas 0 sampai 2pi. Selanjutnya kita masukkan batasnya ketika theta sama dengan 2pi dikurang ketika theta sama dengan 0. Diperoleh 1/6 H pangkat 3 KA kuadrat 2pi dikurang 1/6 H pangkat 3 KA kuadrat dikali 0. Dan diperoleh 1/6 H pangkat 3 KA kuadrat kali 2pi. Dan ini bisa disederhanakan menjadi 1/3 H pangkat 3 KA kuadrat pi. Selanjutnya kita akan mendapatkan koordinat Z-nya, yaitu Z bar, dengan membagi MXY tadi terhadap total masanya, yaitu 1/3 H pangkat 3 KA kuadrat pi per setengah KH kuadrat A kuadrat pi. Di sini KH kuadrat A kuadrat pi boleh dihilangkan karena sama pembilang dan penyebutnya, sehingga tersisa 1/3 H per setengah, yaitu 2/3H. Jadi koordinat Z-nya itu diperoleh 2/3. Jadi massa dari tabung tadi adalah setengah KH kuadrat A kuadrat pi, dan pusat massanya berada pada koordinat dengan titik-titik, yaitu 0,0,2/3H. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, tentukan rata-rata sinyal pada volume suatu ruang dalam bentuk kubus berjari-jari 2 dengan sinyal 3 dimensi fx, y, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Pembahasannya, berdasarkan soal tadi, bentuk kubus berjari-jari 2, maka kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, yaitu seperti berikut, dan diperoleh batas dan volumenya seperti berikut. Batasnya itu dari 0 sampai 2 untuk X, Y, Z-nya. Sama saja karena kubus itu semua sisinya sama panjang, jadi batas untuk X, Y, Z-nya sama saja dari 0 sampai 2 semua. Untuk volumenya adalah S pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata sinyalnya, yaitu nilai rata-rata sinyal dapat dihitung dengan 1/volume dikali integral lipat 3 dari fungsi 3 dimensi sinyal tadi. Itu kita masukkan batasnya 1/8 integral dari 0 sampai 2, 0 sampai 2, 0 sampai 2, x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat, dx, dy, dz. Nah, pertama kita fokus untuk pengintegralan terhadap x saja. Integral terhadap x dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3 plus. Di sini y kuadrat dan z kuadrat kita anggap sebagai suatu konstanta, sehingga kita hanya menambahkan variabel x saja untuk pengintegralannya, yaitu y kuadrat x plus z kuadrat x. Lalu batasnya dari 0 sampai 2 tadi.
kita masukkan batasnya untuk X sama dengan 2 dikurang X sama dengan 0. Sehingga sepertiga 2 pangkat 3 ditambah Y kuadrat dikali 2 ditambah Z kuadrat dikali 2 dikurang sepertiga 0 pangkat 3 ditambah Y kuadrat dikali 0 tambah Z kuadrat dikali 0. Dan hasilnya diperoleh 8/3 plus 2Y kuadrat plus 2Z kuadrat. Sekarang kita fokus untuk pengintegralan terhadap Y-nya saja, yaitu 8/3 plus 2Y kuadrat plus 2Z kuadrat diintegralkan terhadap Y. Hasilnya adalah 8/3 Y plus 2/3 Y pangkat 3 plus 2Z kuadrat Y. Di sini 8/3 dan 2Z kuadrat dianggap sebagai konstanta sehingga kita hanya menambahkan variabel Y saja. Selanjutnya kita boleh memasukkan batasnya, yaitu ketika Y sama dengan 2 dikurang ketika Y sama dengan 0. Diperoleh 8/3 dikali 2 ditambah 2/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2Z kuadrat dikali 2 dikurang 8/3 dikali 0 ditambah 2/3 kali 0 pangkat 3 ditambah 2Z kuadrat dikali 0. Sehingga hasilnya diperoleh adalah 16/3 plus 16/3 plus 4Z kuadrat. Sekarang sudah tersisa hanya untuk pengintegralan terhadap Z saja, yaitu integral dari 0 sampai 2, 16/3 ditambah 16/3 ditambah 4Z kuadrat dz. Ini fungsinya kita persingkat menjadi 32/3 plus 4Z kuadrat saja. Sehingga integral dari 32/3 plus 4Z kuadrat terhadap Z adalah 32/3 Z plus 4/3 Z pangkat 3. 32/3 ini kita anggap sebagai konstanta, sehingga kita hanya menambahkan variabel Z sama halnya seperti yang tadi. Lalu kita masukkan batasnya, untuk Z sama dengan 2 dikurang untuk Z sama dengan 0. Sehingga diperoleh 32/3 dikali 2 plus 4/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 32/3 dikali 0 plus 4/3 kali 0 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 64/3 plus 32/3, yaitu 96/3. Selanjutnya kita kalikan terhadap seper P tadi, yaitu 1/8. Yaitu 1/8 dikali 96/3. Hasilnya adalah 12/3 dan disederhanakan menjadi 4. Jadi nilai rata-rata sinyal pada kubus tadi adalah 4. Sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.